Hai, kali ini kita akan belajar materi tentang strategi rekrutmen dalam sumber daya manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu pengertian dari rekrutmen? Rekrutmen merupakan praktik atau aktivitas yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan tujuan utama mengidentifikasi dan memikat pegawai yang potensial. Qualified recruitment merupakan bisnis yang besar. Rekrutmen menuntut perhatian yang serius dari manajemen karena strategi bisnis apapun akan gagal tanpa talenta yang melaksanakannya. Selanjutnya, ada tujuan dari rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah memikat calon kerja yang potensial, karena memikat pelamar yang tidak potensial merupakan penghamburan waktu yang nilainya mahal. Peranan rekrutmen adalah membangun persediaan tenaga kerja baru yang potensial yang dapat digunakan organisasi atau perusahaan pada saat dibutuhkan. Ya, ada strategi rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen internal. Rekrutmen internal ini memanfaatkan potensi yang sudah ada di dalam organisasi. Yang kedua, rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal tentunya menjadi kebaikan daripada rekrutmen internal. Rekrutmen ini mencari bakat di luar organisasi dengan memanfaatkan portal pekerjaan, situs web rekrutmen, pameran karir, agen penempatan kerja, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga, rekrutmen media sosial. Rekrutmen media sosial ini memanfaatkan platform media sosial yang pada zaman ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi para masyarakat atau sumber daya manusia di luar perusahaan. Selanjutnya, ada tahapan rekrutmen. Yang pertama, ada penyusunan strategi untuk rekrutmen. Yang kedua, mencari pelamar pekerja. Yang ketiga, melakukan seleksi pelamar. Yang keempat, tahap wawancara. Selanjutnya, ada kendala dalam rekrutmen. Yang pertama, proses rekrutmen terlalu rumit. Yang kedua, kandidat terlalu banyak. Yang ketiga, pendataan kandidat terlalu sulit. Yang keempat, kurang melakukan follow up. Yang kelima, susah mendapat kandidat yang pas. Selanjutnya ada teknik rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen sentralisasi dilakukan secara terpusat oleh satu pimpinan. Manajer personalia bertanggung jawab meminta informasi kebutuhan karyawan dari setiap unit kerja. Yang kedua, rekrutmen desentralisasi dilakukan berdasarkan wilayah dan bidang, memungkinkan kontrol lebih besar oleh organisasi independen, tetapi sulit dikendalikan oleh manajemen pusat. Selanjutnya, metode rekrutmen. Yang pertama, teori deret. Yang kedua, sampel. Yang ketiga, program linier. Yang keempat, teori keputusan. Yang kelima, korelasi. Dan yang terakhir, teori permainan. Selanjutnya ada contoh soal. Bagaimana cara menilai apakah strategi rekrutmen perusahaan sudah efektif? Jawabannya, untuk menilai apakah rekrutmen perusahaan sudah efektif, Anda dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada evaluasi hasil rekrutmen, yaitu tinjau ulang strategi rekrutmen setiap tahun untuk mengevaluasi apakah hasil rekrutmen sudah sejalan dengan visi perusahaan. Periksa apakah perusahaan sudah mendapatkan manfaat dari perekrutan tenaga kerja yang telah dilaksanakan sejauh ini. Yang kedua, periksa kualitas kandidat, yaitu pastikan kandidat yang diterima memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Anda dapat melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman kerja, keterampilan, dan kemampuan kandidat.
Yang terakhir, tingkat retensi karyawan, yaitu periksa tingkat retensi karyawan yang diterima melalui strategi rekrutmen. Jika tingkat retensi tinggi, maka strategi rekrutmen kemungkinan efektif. Terakhir, ada kesimpulan. Rekrutmen adalah salah satu sistem yang dilakukan guna mencari sumber daya manusia yang terbaik bagi suatu organisasi. Rekrutmen juga berpengaruh pada pembangunan dan perkembangan di dalam organisasi tersebut. Sumber-sumber rekrutmen sendiri terdiri dari sumber internal dan eksternal. Sumber tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam rekrutmen, semakin meningkat suatu mutu perekrutan, maka semakin bagus hasil yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam hal rekrutmen perlu pemikiran jangka panjang. Rekrutmen tidak pula dapat dilepaskan kaitannya dengan perencanaan SDM sebagai kegiatan MSDM, karena dari perencanaan SDM dapat diketahui pekerjaan yang diperlakukan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, karena rekrutmen adalah awal dari segala pergerakan roda organisasi.